Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang. Selamat pagi, salam salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di dalam mata kuliah hari ini. Baik, langsung saja saya mulai untuk perkuliahannya hari ini ya. Saya izin share untuk mata kuliah hari ini. Dimohon untuk perhatikan.
Saya mau bertanya, ada yang tahu tentang apa itu SPT? Sebelum kita lanjut lagi ke materinya, mungkin ada yang tahu apa itu tentang SPT? Ada yang bisa menjawab? Mungkin dalam mata kuliah saya hari ini, ada yang bisa menjawab? Tolong acungkan tangan, mungkin ada yang bisa menjawab tentang apa itu tentang SPT sendiri. Ada yang bisa menjawab apa itu tentang SPT sendiri? Mahasiswa dan mahasiswa mungkin ada yang bisa menjawab apa itu tentang SPT. Baik, mungkin ada yang barusan datang, barusan bergabung, selamat datang mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang. Baik, saya ulangi saja untuk pembahasannya. Mungkin ada yang barusan bergabung ya, saya mengucapkan selamat datang. Selamat bergabung di dalam mata kuliah saya hari ini. Ya, mata kuliah hari ini tentang perpajakan ya, terus surat pengetahuan tahunan ya. Ya, nah saya sendiri, saya bawa dari Prodi Komputer Akuntansi ya, yang tadi barusan datang, selamat datang. Terus tujuannya nanti kita apa yang harus kita pelajari. Yang pertama, secara mandiri ya, siswa dapat menjelaskan pengertian surat pengetahuan SPT ya. Yang kedua, secara mandiri dan tanpa membuka bahan aja, siswa dapat menjelaskan fungsi dari SPT itu sendiri. Yang kedua, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan pengertian dan fungsi surat pengetahuan atau SPT dalam tata cara penyelesaiannya ya. Selanjutnya, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat mengidentifikasi tata cara penyelesaian surat tahunan SPT. Baik, selanjutnya pokok pembahasan ya. Pokok pembahasan dalam mata kuliah saya hari ini. Yang pertama tentang pemahaman SPT ya. Yang kedua jenis-jenis SPT ya. Yang ketiga batas waktu pelaporan ya. Saya mau tanya pada mahasiswa, mungkin ada yang tahu apa itu SPT sendiri? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Tolong acungkan tangan, mungkin ada yang bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab tentang tadi apa itu tentang pemahaman SPT. Ada yang bisa menjawab? Halo, ada suaranya? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana, Mbak? SPT adalah surat pemberitahuan tahunan yang artinya surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau membayar pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban. Ya, baik, terima kasih ya. Saya kan mau tanya, Mbak. SPT itu melaporkan apa saja menurut Mbaknya ketahui? SPT itu yang kita laporkan itu apa? Menurut Mbaknya yang Mbaknya ketahui, Mbak Novi. Mbak Novi. Ya, Mbak Novi ya namanya ya. Pajak, Pak. Iya, pajak. Maksudnya kita melaporkan apa di dalam pajaknya itu? Harta dan kewajiban atau gimana, Pak? Nggak Harta tahu. yang Harta dan kewajiban atau? harta dan Harta kewajiban. dan kewajiban. Oh ya, terima kasih ya Mbak ya.
Terima kasih atas masukannya. Mungkin ada yang lain, ada yang bisa ngasih tambahan mungkin? Ada yang bisa ngasih tambahan tentang apa itu tentang SPT? Halo? Ada suaranya? Ada yang lain, ada yang bisa menjelaskan apa itu tentang SPT? Baik, nanti langsung nanti kita bahas bersama-sama ya. Lanjut saya langsung ke materinya. Jadi benar tadi yang ditanyakan Mbak Novi ya, jawabannya dari Mbak Novi. Saya mengucapkan terima kasih Mbak Novi sudah memberikan pendapatnya tentang materinya saya. Nah, baik. Di penjelasannya, pengertian SPT itu sendiri adalah surat yang digunakan wajib pajak ya untuk melaporkan, menghitungkan pajak penghasilan harta objek pajak atau kewajiban pajak yang lainnya yang disebut dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu adalah tentang pengertian SPT. Nah, baik selanjutnya. Nah, jenis-jenis SPT. Nah, sekarang aku mau tanya pada mahasiswa, mungkin ada yang tahu jenis-jenis SPT itu apa? Ada yang tahu jenis-jenis SPT itu apa? Ada yang tahu jenis-jenis SPT yang mungkin kalian ketahui? Jenis SPT apa saja yang kalian ketahui di dalam masyarakat, kehidupan di masyarakat? Mungkin ada yang tahu jenis-jenis SPT? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Halo? Ada yang bisa menjawab mungkin jenis-jenis SPT itu sendiri apa? Ya, kita selesaikan dulu aja materinya, nanti kita bahas bersama-sama ya. Baik, jadi tadi saya singgung ya jenis-jenis SPT. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah jenis SPT. SPT itu ada 4 kelompok ya yang boleh kalian ketahui. Hanya ada 3 saja. Yang pertama ada SPT tahunan orang pribadi, ya ini sama seperti orang pribadi. Cuma bedanya kalau SPT orang pribadi yang di nomor 1 ini dia adalah SPT tahun 70 SS dan 170S. Sedangkan kalau orang pribadi yang 70 ini adalah dia melakukan kegiatan bacaan bebas. Selanjutnya ada SPT tahunan PPh badan ya. Terus ada SPT tahunan PPh pasal 1721. Ya. Nah, selanjutnya batas waktu penyampaian SPT. Nah, batas waktu penyampaian SPT adalah yang pertama, kalau SPT orang pribadi, yaitu adalah sambat-sambatnya adalah 3 bulan sebelum tahun berakhir. Ya. Kalau ini juga sama, seorang pribadi ya, tapi dia melakukan pekerjaan bebas. Itu juga sama, sambat-sambatnya 3 bulan sebelum tahun pajak berakhir. Selanjutnya adalah tahunan PPh badan, juga sama, sambat-sambatnya adalah 3 bulan sebelum pajak berakhir. Yang keempat adalah SPT tahunan PPh pasal ya, itu sambat-sambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Nah, baik, di sini ada latihan soal diskusi. Saya mau bertanya kepada mahasiswa dan mahasiswi semua, apa perbedaan SPT tahunan 70S dan 170SS? Terus yang kedua, jika kita sudah mempunyai NPP belum melakukan SPT, apa denda kita kepada kantor pajak? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab mungkin tadi yang dari penjelasan saya? Jelaskan perbedaan SPT tahunan 70SS dan 170S. Mungkin ada yang bisa
menjelaskan pada saya? Halo Mbak Agnes Wulandari, ada yang bisa jawab Mbak? Mbak Novi, Mbak Mas Muhammad Samrodel, Mas Sumarul, Mbak Fala, Mbak Selvia, mungkin ada yang bisa menjawab. Mbak Delinda, halo. Saya tunggu balasan jawabannya. Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan pada saya apa perbedaan dari SPT Pak, tahunan? Bagaimana Mbak Mas? SPT jenis 1770S merupakan jenis SPT tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta. Ya, Kalau 1770 SS digunakan untuk pegawai yang bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Itu, Pak. ya baik, terima kasih Mas Fala ya. Baik, Pak. saya kasih tambahan sedikit ya Mas Fala ya. Baik, kalau benar tadi jawaban Mas Fala ya. Jadi SPT tahunan 170 SS itu untuk karyawan yang penghasilannya kurang dari 60 juta. Nah, terus kalau SPT tahunan 170S yaitu untuk karyawan yang penghasilannya lebih dari 60 juta. Nah, untuk SPT tahunan 70S itu boleh ya jika ada karyawan yang bekerja lebih dari satu tempat dan penghasilannya lebih dari 60 juta. Itu dia pakainya SPT tahunan 70S. Tapi jika dia bekerja di satu tempat dengan penghasilan tetap lebih dari 60 juta, dia tetap sama. Dia tetap pakai SPT tahunan 70S. Nah, saya mau bertanya lagi tadi soal yang kedua. Nah, jelaskan jika kita sudah mempunyai NPWP tapi belum laporan perpajakan. Apa yang terjadi jika kita sudah mempunyai NPWP tapi belum laporan perpajakan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan pada saya? Jika kita sudah mempunyai NPWP tapi belum laporan pajak, ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Halo? Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Jika kita sudah mempunyai NPWP tapi belum laporan pajak, ada yang tahu bagaimana sanksinya? Ada yang tahu? Baik, mungkin ada yang belum tahu ya, bisa saya jelaskan ya. Apabila kita sudah mempunyai NPWP tapi kita belum laporan pajak, maka kita akan kena namanya sanksi pajak. Nah, sanksi pajak itu berlaku setiap 1 tahun sekali. Nah, misalnya apabila ada mahasiswa yang belum yang sudah mempunyai NPWP tapi belum laporan pajak, maka nanti mahasiswa tersebut akan menerima sanksi dari kantor pajak berupa denda. Nah, denda itu berlaku setiap karyawan yang sudah mempunyai NPWP. Nah, apabila mahasiswa sudah mempunyai NPWP, sebaiknya adalah melaporkan harta kekayaan yang kita miliki setiap 1 tahun sekali, ya. Nah, baik, untuk tugasnya nanti saya minta tolong pada mahasiswa semua
Kita share lagi untuk tugasnya. Tugasnya nanti yang harus kalian kerjakan di rumah, carilah belangko SPT tahunan 170 SS dan cara pengisiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nanti coba kalian cari di rumah ya sebagai tugas mandiri di rumah ya. Carilah belangko SPT ya. Kalau bisa nanti besok kita bahas bersama-sama bagaimana cara menjelaskannya tentang SPT tahunan 70 SS ya. Nanti kita bahas bersama-sama dalam mata kuliah besok ya. Jadi tugas di rumah tetap cari belangko SPT tahunan 10 SS dan cara pengisiannya itu ada dalam peraturan Dirjen Pajak Perpajakan ada ya. Nanti silakan kalian cari di rumah ya. Baik, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan saya hari ini? Ada yang mau ditanyakan mungkin dalam perkuliahan saya hari ini? Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang, ada yang mau ditanyakan dalam perkuliahan saya hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Baik, jika belum ada pertanyaan, maka mata kuliah hari ini saya akhiri ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Semarang yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Pak.